warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Mandra Official. Ruang cerita inspiratif dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Raja Galuh. Kenalin, aku Ari yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Hari ini spesial banget loh, karena kita kedatangan tamu spesial, yaitu sang juara olahraga dari cabang silat. Langsung saja kita sapa bintang tamu kita. Halo guys, apa kabar? Hai, baik. Boleh kenalin diri dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Ribi Citra Pemana Putri. Saya dari kelas 12 Merdeka 4. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurul Najwa dari kelas 12 Merdeka 11. Di sini kita ada beberapa pertanyaan. Bisa nggak ceritain awal mula kalian tertarik dengan silat? Boleh. Sebenarnya mulai tertarik silat itu mulai dari SMP, cuman baru masuk silat itu waktu SMA. Karena waktu SMP kan saya masih ikut eskul bola gitu. Dan masih bingung waktu SMP gimana sih kita masuk silat, dan ternyata waktu masuk SMA di SMA 1 Raja Galuh ada lingkup pembelajaran ekstrakurikuler silat. Jadi aku bisa masuk di sini. Kalau bagian kakak gimana? Kalau menurut saya dari kecil itu udah belajar silat dari semenjak TK. Soalnya dari keluarga ayah itu ke bidang olahraga semua. Terus mungkin saya olahraganya itu di bidang pencak silat. Oke, berarti sudah ada yang sudah dari kecil, kemudian ada juga dari SMP ya, begitu. Mungkin selain di silat itu, apakah ada kesibukan yang lain, misalnya olahraga yang lain gitu yang dilakukan? Ada bola, terus selain itu juga sering sih kayak ikut fun run event-event yang di Majalengka. Sama juga. Oke. Boleh nggak ceritain sedikit momen waktu latihan buat kompetisi silat? Untuk momen sendiri di ekstrakurikuler silat ini ya di SMA, itu banyak banget ya, mulai dari momen senangnya, sedihnya, keselnya, tentu pasti ada. Dimana tuh kita kan pasti bareng-bareng. Kalau misalnya kita mau ada event, pasti kita konsisten dalam latihan. Dan kadang kita tuh kalau misalnya bercanda terus, itu kan berlebihan juga ya. Untuk latihan kan pasti keganggu juga. Jadi kadang kita dimarahin gitu sama pelatihnya gitu. Kan katanya udah dari lama ya ini menekuni silat. Selama menekuni silat itu pernah nggak kakak cedera gitu? Pernah pastinya. Apa yang kakak lakuin waktu cedera itu? Terus gimana biar bisa bangkit lagi, bisa mengikuti latihan silat lagi? Istirahat sih. Iya. Istirahat beberapa hari dulu. Untuk kalau misalnya lagi cedera tuh pasti istirahat. Tapi kalau misalnya mau ada event pasti kita paksain. Walaupun gitu. cedera juga paksain. Tetap gitu. dipaksain gitu ya, walaupun sedang cedera. Iya. Nah, ketika latihan itu pernah buy one nggak sama pelatihnya? 1 lawan 1? Pasti. Pasti. Pernah. Oke, mantap Soalnya kita sekali. juga Soalnya kan kita nggak tahu lawan tuh gimana badannya gitu. Jadi dia terbiasakan. Dan untuk di latihan itu ada yang latihan pergerakan atau ada juga latihan yang langsung gitu? Jadi di kita itu pertama kita kan pasti bakal diukur dulu ya BB-nya, ada yang over. Kalau misalnya nggak over ya berarti kita lanjut latihan. Jadi pertama itu kita latihan fisik ya Najwa ya. Iya. Terus setelah latihan fisik kita bakal latihan teknik, gerakan-gerakannya seperti apa, dan dari situ nanti bakal ada sparring-sparingan sesuai BB-nya gitu. Ada juga BB-nya yang lebih tinggi. Jadi biar kita nggak jadi samsak katanya mah kalau di gelanggangnya. Iya. Ada nggak tips dan trik dari kakak-kakak biar gak cedera saat latihan? Ya mungkin serius dalam latihannya, jangan banyak bercanda. Dari Karibi? Pertama kan perlu ini ya pemanasan, dan setelah latihan jangan lupa stretching, itu perlu banget. Karena kalau misalnya kita nggak stretching itu pasti sakit badannya. Sakit badannya. Pendinginan gitu. Oke. Nah, kalau tadi ya Bapak coba ulas lagi ke belakang lah terkait tentang BB gitu ya. Itu patokan BB-nya dari ibarat katakanlah kelas ya. Berapa, kemudian kelas berapa atau BB-nya berapa gitu. Kalau di tanding tuh ada dari kelas A sampai kelas master. Oke. Kalau misalkan kelas master mah di yang lanjut usia gitu.
yang lansia Lanjut gitu. usia. Lansia. Iya, gitu. Silat. Lansia silat. Iya, itu ada Masuknya kelas kategorinya ya. master, Kita juga iya. ada kategorinya. Mantap, Ada mantap. kategori tanding sama kategori seni. Oh. Kalau seni mah gimana Najwa? Seni mah gak ada kelas-kelasnya, bebas. Nah, kalau untuk tanding itu ada kelas A, kelas B, kelas C sampai tadi yang telah Kelas Najwa. H, ya, sampai master. Master. Oke. Dan ada juga kelas A itu dari BB 38 ya kalau nggak salah sampai 44. Kalau kelas B dari 47 sampai 40 bukan 44 sampai 47 dan seterusnya gitu. Oh, berarti Bapak agak masuk ya? 80 nggak ada? Nggak ada ya? Kalau yang kakak-kakak ikutin itu kategori seni atau tanding? Kalau saya sih seni. Seni. Kalau Kak Dibi? Aku tanding. Tanding. Berarti beda ya? Iya. Beda. Terus Tadi Bapak coba ingin bertanya karena penasaran ya? Masih Iya. penasaran gini? Boleh, boleh. Mohon maaf. Di seni berarti ngarahnya ke gerakan, hanya gerakan atau skornya, pencarian skornya? Gerakan, ekspresi, sama dari pakaian, dari Oke. ya. Oke. Siap. Terus kan selama ini kakak-kakak udah ikut kejuaraan-kejuaraan ya. Pasti awal-awal mah ada rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut ya. Itu gimana kakak-kakak ngatasin perasaan itu semua? Kalau aku sih sebelum bertanding nih ya, sempat ke toilet dulu buat ambil wudhu, terus baca sholawat, terus yang paling utama itu salim ke orang tua buat minta doa dan restu. Kalau untuk Karibi, Kalau untuk aku sendiri pas sebelum masuk ke gelanggang itu sebenarnya hati kita kan pertamanya cemas ya. Tapi pas udah masuk ke gelanggang itu semuanya hening. Jadi pas udah hening tuh kayak kita mulai kayak, Bismillahirrahmanirrahim. Udah kita serahin semuanya sama Allah gitu. Yang penting kita berusaha. Betul ya, berarti ya dengan bismillah itulah ya, maka akan terlaksana dengan mudah ya. Dalam arti sudah ada sebuah fondasi untuk mengawali kegiatan. Nah, ngomong-ngomong tentang persiapan nih, kan itu tampil di banyak orang. Ini pertanyaannya mungkin agak nyeleneh ya. Pernah nggak pas kegiatan mules gitu? Belum pernah. Belum. pernah. Aman ya berarti. Aman. Atau misalnya di dalam olahraga kan ada waktu ya gitu. Dan terkadang untuk untuk katakanlah meminta izin itu kan juga Bapak juga tidak tahu tuh bagaimana. Tapi selama ini kan yang kalian rasakan tidak pernah kan untungnya ya. Karena tadi sudah ada persiapan, mungkin ada sugesti juga begitu ya. Sudah bismillah begitu. Maaf ya agak nyeleneh. Nggak apa-apa sih. kan biasanya kalau untuk mengikuti kejuaraan pasti latihannya berhari-hari ya, atau bahkan berminggu-minggu ada. Berbulan-bulan. Bulan-bulan bahkan. Wow. 1 bulan biasanya. Nah, gimana kakak menjaga kondisi badan kakak gitu biar nanti waktu hari H itu nggak tumbang? Ya, biasanya kalau misalkan aku ya dari pola makan dijaga, terus minum vitamin. Habis itu kalau misalkan H-3 mau lomba itu biasanya disuntik vitamin dulu kayak cairan keinfusan gitu. Kalau untuk Karibi? Kalau aku sih biasanya kan BB-nya ke over gitu ya. Jadi Iya. pola makannya dijaga ketat gitu. Terus ya sama vitaminnya juga jangan lupa, dan jangan pernah makan dari lebih jam 7 malam. Ya itu, karena itu benar-benar mempengaruhi berat badan nantinya. Berarti benar-benar dijaga banget ya untuk persiapan menuju hari H. Iya, soalnya kalau misalkan
berat badan kita di awal sudah aman, tapi pas mau pertandingan kan biasanya ada cek ulang Iya. berat badan. Berat badan. Itu kalau misalkan over bisa didiskualifikasi langsung. Langsung. Nah, dari sebagian orang berpendapat bahwa silat itu kan kayak sebagai meditasi ya. Nah, gimana tanggapan kakak-kakak yang mengikuti silat ini? Bener banget, kalau misalnya untuk media meditasi, kita ini kan semuanya bareng-bareng. Di situ kita bener-bener ada happy-nya juga, yang dimana kalau misalnya ada yang putus cinta nih pas waktu latihan, pasti tuh bakalan Melampiaskan happy ke situ, banget. iya. Apalagi yang tanding. Mulai dari tendangan sabit, tendangan lurus tuh pasti bakal kenceng powernya. Untuk melampiaskan gitu ya. Iya, Betul. Melampiaskan walaupun abis itu sedih lagi atau enggak? Enggak sih. Enggak ya. Tetap udah berarti lupa gitu ya. Oke. Ada nggak harapan ke depannya untuk eskul silat di Semandra ini? Tentu ada. Kita pengen banget eskul silat ini berjalan dengan maju dan maunya sih bareng-bareng, gak terpecah belah gitu. Jadiin Baik. satu tujuan supaya eskul silat ini benar-benar berkembang dan banyak yang berprestasi, banyak yang Amin. ikut gitu. Ya itu ya, terpecah belah gitu ya, karena ya akan selalu ada permasalahan di sebuah tempat begitu ya. Jadi harapannya tadi Debbie bilang ya bisa maju bersatu ya. Setelah itu nanti bisa banyak yang berprestasi dari siswa yang lainnya seperti itu. Oke. Kalau misal ada di kelas yang mau ikut eskul silat nih ya, kakak bakal ngasih saran apa gitu ke adik kelasnya? Ada nggak saran yang mau dikasih? Ada sih. Kalau misalnya ada yang mau ikut eskul silat, jangan pernah takut dan jangan merasa tertinggal. Karena semuanya juga yang udah latihan jauh-jauh, juga udah tanding kemana-mana, juga tetap latihan dari nol lagi. Kita Iya, betul. latihan bareng-bareng ya. Ya walaupun kita kalau misalkan udah jauh, kalau misalkan ada event kita tetap dari nol lagi, mulai dari nol. Gitu. Ya, luar biasa. Kita berjuang bareng-bareng pokoknya. Tuh yang disampaikan ya tuh bagi teman-teman yang mau ikutan motivasi dari kakak-kakak tadi ya, karena bagaimanapun juga mungkin ketika ikut turnamen atau kejuaraan kemudian dapat prestasi naik podium, ketika turun dari podium itu kita mulai lagi dari nol begitu ya. Seperti itu. Harus rendah hati. Seperti padi. Tuh, harus rendah hati ya, karena Sama Fadi. ya ketika kamu berjalan menuju ke atas, ke puncak, tidak akan kamu temui lagi jalan kecuali turun ke bawah. Ya, jadi membumilah begitu. Iya. Kurang lebih. Nah, oke, Bapak penasaran ya, ingin menanyakan sesuatu tentang kegemilangan kalian dalam mendapatkan prestasi di silat ini ya. Pasti ada orang yang melatih atau support system gitu di belakang layar ya, di belakang kalian seperti itu. Kalau boleh tahu siapa orang-orang tersebut? Siapa ya? Aseptian Pangestu. Oke, itu sudah coachnya itu. Iya, coachnya betul, yang kita. Oh, yang latih dari awal Ribi sama awal join. Iya, Iya, betul. Dia walaupun udah kuliah, udah keluar dari SMA itu Mm-mm. Masih bisa masih tetap nyempetin buat nyempetin. ngelatih. Oh, manage waktu. Iya, betul. Kasih nih. Dan latihannya tiap hari apa itu biasanya? Kalau misalkan eskul sih eskul. sekarang ada tambahan hari, Iya. jadinya hari Selasa, Kamis, sama Sabtu. 3 kali berarti dalam Iya, seminggu betul. ya. Wah, 3 kali. Wah, 3 Apalagi kalau misalnya mau event tiap hari. Wow. Digeder. digedar terus ya, latihan terus. Nah, kemudian ada lagi nih yang ingin Bapak tanyakan terkait tentang olahraga ini atau cabang ini. Pernah nggak kalian menerapkan ya silat ini di kehidupan sehari-hari? Barangkali ada yang menjahati kalian di suatu keadaan begitu. Pernah tidak atau bagaimana? Kalau aku sih enggak, soalnya kan yang kayak gitu gak boleh digunain sembarangan. Oke. Kalau aku sendiri juga belum pernah. Belum pernah. Paling di ininya aja ya, apa namanya? Kayak manfaatnya yang kerasa di kehidupan sehari-hari ya, kayak kesehatannya yang tadi kata Ribi sama Awa dijaga, kemudian segala pola makan lah, tidur dan sebagainya begitu. Ya, itu sih yang ingin Bapak tanyakan. Karena waktu tanding juga selepas tanding kita nggak kayak diem aja, pasti kita ada pelukan sama lawannya, kayak minta maaf juga gitu. Tapi Nggak sembarang. sesama jenis kan? Iya, Sesama jenis ya Pak. Iya, iya. Tapi kadang
kalau misalkan kita tuh satu kelas sama lawannya, terus satu BB, tapi si lawannya tuh agak tingginya tuh agak beda sama kita. Bisa nanti coach kita lempar sabuk dengan alasan udah gak sanggup soalnya lawannya gak seimbang. Gitu. Iya. Ya, itu lebih bagus ya daripada cicing bayi di kamar mandinya. Diam aja gitu ngumpet ya sampai didis gitu kan enggak ya. Itu berarti langsung aja. Kalau ini mah apa ya? Termasuk surrender ya, menyerah gitu ya. Iya, betul. Tombol pengaturan ya teman-teman, surrender gitu. Tapi itu juga coachnya menyesuaikan. Kalau coachnya merasa ini mah dia juga mampu, masih gitu. mampu. Berarti lanjut. tolak ukurnya ada di pengamatan coach ya. Coachnya siapa tadi? Aseptian Pangestu. Oke, Aseptian Pangestu. Sekian pertanyaan yang kami tanyakan, yang bisa kami tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Tapi sebelum itu ada games. Wow. Jadi gamesnya tuh Games apa nih? Gamesnya itu ya Apaan tuh? Oke, kan pertanyaan udah semua ya. Jadi sebelum penutupan kita ada sedikit games. Jadi games ini nanti Pejihan dan aku bakal nunjukin satu kata. Nah, itu waktu buat ngelihatnya cuma 2 detik. Nanti kakak-kakak harus sebutin katanya tapi terbalik. Katanya terbalik. Mau dimulai dari siapa dulu? dari host dulu boleh. Boleh. Jadi ini satu orang satu kata. Iya. Mau dari Kak Dibi dulu atau Kak Najwa dulu? Yang deket aja deh. Kak Najwa dulu. Boleh. Jadi siap? Kak Najwa siap? Iya, siap. Jangan dong. Oke, kata pertama. Oke. 1, 2. Otos. Oke, selanjutnya. Kata otos benar. Selanjutnya kata yang kedua. 1, 2. 1, 2. Arukas. Arukas benar. Kata yang ketiga. 1, 2. Iya, ya. Apa? Nabukal. Nabukal. Iya. Nabukal benar. Kata selanjutnya. 1, Iya, 2. Rusak. Iya. Oke. Kata yang terakhir. Siap? Siap. 1, 2. Wijar. Oke, benar semuanya. Tinggal Itu gampang. Yang ini susah nih, Reb. Jangan malu-maluin, Reb. Ini chemistry, ini main chemistry ya. Kita dulu pernah di FLS 3N ini bersama-sama ketika lomba. Di sini ada 5 kata. Wah, ini pas banget bahasa Indonesia ya, tapi dirusak ya. Nggak dibalik maksudnya. Oke, siap ya. 2 detik ya. Tapi kayak tadi dulu, diam dulu baru 1, 2. 1-2-nya kan langsung nutup. Iya. Ya, gini. 1, 2. Atau diam dulu, 1, 2. Langsung tutup. Oke. Untuk kata yang pertama. 1, 2. Oke, bisa. Oke, Bapak simpan sinilah ya. Yang susah mah terakhir. Oke, kata berikutnya. 1, 2. Nolem. Oke, nolem tuh. Nolem ya, jangan Nolem. Jangan ngelem. tuh, jangan ngelem tuh. Kan ya, nolem tuh ya. Apa iya nolem? Nolem betul. Oke, selanjutnya. Nah, ini. 1, 2. Lipsam. Oke, betul. Limas. Oh iya salah. Libmas. Oh iya, libmas. Ini hostnya juga harus ikutan mikir ya ternyata. Ini mohon maaf ya teman-teman. Libmas ya. Salahnya Libmas. Kalau yang menjaga masyarakat namanya Linmas ya. Oke, selanjutnya. susah betul. 1, 2. Touch. Oke, betul. Nata touch ya. Oke, dan ini yang sulit nih, raja terakhir ya. 1, 2. Iskel fair ya. Berarti tadi hanya betul 3. Ya, 3. Untuk ronde pertama, Kak Najwa lebih unggul. Ya, 1-0 guys. Tenang, kita ngepur dulu ya, biasa. Apa itu ngepur? Tokoh utama mah kalah dulu, terus meninggal. Enggak ya. Enggak, terus menang nanti. Oke. Ini ada yang kedua ada Apa?
medium, level medium, sedang. Medium. Level sedang ya. Level sedang. Sedang. Ini Pak Jihan, Boleh. Pernah beli seblak kan? Ada level-level ya kan ya? Ada level pedas ya. Temenan. Nah, pedas mampus. Oh iya. HTS level gak sih sedang, itu? HTS. Temenan Temenan dikit. susah-susah. Iya betul. Ini mau dari Kanajwa lagi atau gantian? Subit. Bekas batu. Aku dulu. Berarti Pak Jihan dulu. Gak jadi, aku terakhir aja. Ini panjang-panjang nih. Tuh kan. Ini juga sama. Sama. Oke. Kita kan CS ya. Oke, kita CS nih, customer service. Bentar ya. Oke, 2 detik, masih 2 detik. Yang medium masih 2 detik kah? Atau misalnya ada tambahan gitu, tetap berapa? 4 detik? Untuk medium 4 detik. 4 detik, oke. Untuk kata yang pertama, 1, 2. Apa? Ilaucek, betul. Oke, kecuali ya, dari kata kecuali ya. Oke, kemudian kata yang kedua, 1, 2, 3, 4. Hah? Tumiles, betul ya. Dari kata selimut jadi tumiles kalau dibalik. Oke. Selanjutnya, kata yang ketiga. 1, 2, 3. Aretamus, betul ya. Dari kata Sumatera jadi aretamus. Oke, selanjutnya kata yang keempat. Nih kosakata asing ya. 1, 2, 3, 4. Suchdop, betul ya. Dari kata podcast. Betul lah. Nah, suchdop. Nah, kan medium. Terakhir nih, tempat kalian nongkrong nih mungkin sama teman-teman. Ngayalarap. Oke, ngayalarap. Betul ya, dari kata paralayang. Ngayalarap. Betul. Berarti ya di medium ini betul semua. Oke, betul semua. Oke. Sekarang Tinggal giliran tunggu. Kanajwa. Oke. Kata pertama, 1, 2, 3, 4. Udah. Ayo. Hangus. Tepat. Ini dari kata kalender jadi rednelak. Oke. Kata yang kedua. Udah menang Rip. Wow, ini panjang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nangun. Hampir benar. Gantungan. Hanger itu mah. Nangun. Tepat. Jawabannya nangun nag. Dari nag. Yang akhirnya nag. Dari Dua ya, itu gantungan. udah 2 ya, 2 ya. Kata yang ketiga. Wow, itu sering dengar. Wow. Ya ini aplikasi yang sering dipakai. Nah, ini. Untuk sebagian orang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya. Ayo. What you? Kalau dibalik jadi If If I love you. Gak tau deh. nyerah nih. Ya. Ini jadi if ops. Oke, susah kan? Bagus ya. Karena medium. Alhamdulillah. Sudah menang Kata 3. keempat. Panjang ya. 1, 2, 3, 4. Isaroba lock. Oke, benar. Benar, Ini dari kata kolaborasi yang dibalik jadi lumayan. isaroba lock. Tuh. Yuk, bisa yuk. Kata terakhir, Iso. ini Aku iso. kata-kata asing ya. Lebih tepat bahasa asing mungkin. 1, 2, 3. Hip 1, 2, 3. Tes benar dari kata headset. Level terakhir ada Wah, ini level terakhir. level yang hard, susah. Mau dimulai Oke, dari siapa dulu? Tadi yang salah 4 kata ya. Kali ini ada pengurangan 1 kata ya. Kan tadi ada 5 kata. Jadi untuk yang sekarang ada 4 kata. Oke, terima Mau dimulai kasih. dari siapa dulu? Aku deh. Nggak tahu deh gitu. Aku deh. Kayak Kak Dibi udah takut. Karena level hard. Ini waktunya 5 detik. Oh 5 detik. Iya. Lumayan. Oke, Kakak siap?
Iya. Untuk kata pertama, 1, 2, Alawar 3, alawar 4, 5. alawar kac. Alawar Iya, kac. alawar kac. Benar dari kata cakrawala. Kata yang kedua. 1, 2, 3, 4. Satisferni. Ya, Jawabannya satis revinu dari kata universitas. Kata yang ketiga. Wah ini oke. 1, 2, 3, 4, 5. Rotaluklak. Rotaluklak. Benar dari kata kalkulator. Oh, kata terakhir. Ini belibet ya. Siap? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, gue deh. Gue? Ya. Laboratorium. Laboratorium dibalik jadi Oke. Muirotarobal. Muirotarobal. Hasilnya juga pusing ya. Ya, kita harus belajar. Tidak apa-apa ya. Muirotarobal. Oke. Dari kata laboratorium. Laboratorium, nah itu ya. Sudah semuanya? Oke, ini ya. Hostnya juga pusing ya. Ya, semangatnya. Oke, ini sebuah teknik mempersulit diri sendiri. Ya, tidak apa-apa lah, kita sama-sama pusing ya, berbagi pusing kan pusing gitu. Oke, di sini ada 4 kata yang sudah Bapak pegang ya. Ada 4 kata, 2-nya kata asing, 2-nya lagi ya nama hewan dan nama tempat. Oke, untuk kata yang pertama ini durasinya berarti 5 detik ya, 5 detik. Oke. 1, 2, 3. C berarti. Oke, apa? Berarti. Tene. Oke, tene mirep se. Pakai S kan? C. Oke, C betul. C. Dari kata eksperimen. Oke, selanjutnya masih kata asing. Ya, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Eva Workim. Eva Workim. Betul ya, dari kata microwave. Oke, selanjutnya ini nama hewan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Hisawardenech, kata Ribi tadi ya. Hisawardenech, betul ya, dari kata cendrawasih. Ya, betul. Oke, kata terakhir. Nah, ini tempat ya, tetangga ruang podcast ini. Naakat suprep. Naakat. Langsung aja. Naakat suprep. Betul, perpustakaan. Betul ya. Ini kenapa tadi bacanya harus ada jeda ya, naak. Karena kita juga baca kebalikannya itu betul, perpustakaan, tidak perpustakan gitu kan ya, enggak ya. Betul. Jadi ada jeda tadi, betul sekali. Oke, berarti gimana? Kejawab semua atau gimana? Menurut saksi. Gimana? Oke. Kejawab semua ya. Berarti pemenangnya di sini adalah Ribi. Oke. Ya, nanti ada hadiahnya ya. 1 juta rupiah dipotong 100%. Jadi 0. Wow. Nah. Untuk yang kalah juga ada konsekuensinya loh Bapak. Oh, ada konsekuensi. Wah, ini sangat out of the box ya. Dalam arti apa ya? Tidak disampaikan di awal kan ya? Iya, Oke, ini apa tuh? Kalau boleh tahu? Jadi untuk yang kalah membuat puisi 4 baris itu secara dadakan. Silakan untuk Kak Najwa. Apa ya? Membuat puisi ya, silahkan. Aduh. Dari novel favoritnya Najwa dulu ya. Apa ya? Berapa? 4 baris, 1 bait ya berarti ya. 4 baris. 4 baris. Oke, kita tunggu sampai lebaran haji ya. Tidak apa-apa ya, sedang bertanya ke ChatGPT nampaknya. Boleh, bebas ya. Boleh. So. Gimana awalnya? Engkaulah bagai matahariku di dalam Ku gelap berarti dan u berarti bawahnya Ya. u. apa ya? Dulu kelas 11 sama siapa sih belajar? Sama Pegi. Wah, sama Pak Jihan ya itu. Kalau aku sama Bapak Otong. Oke, nah itu pasti kan pernah belajar puisi ya. Kau bagaikan matahariku Di dalam kegelapan terdenku. jiwa dan Oke. ragaku. Di dalam jiwa dan ragaku. Oke. Satu lagi. Pasti lupa nih. I love you. Pasti lupa, coba ulang yang pertama. Engkaulah bagai matahariku di dalam gelap dan renungku. Oke. Kau juga jiwa ragaku. Kau jiwa ragaku. I love you. Ya, udah itu aja. Coba ulang lagi. Bentar. Ulang lagi. Puisi Oke. 4 baris ciptaan Kak Najwa. Silakan. Belum. Ya. Belum. Bapak tidak mau nyapu ya, Bapak tidak mau nyapu, biarkan ya. Ya, ini Engkaulah host. bagai matahariku di dalam gelap renungku. Jiwa ragaku. I love you. Ya. Engkaulah bagai matahariku di dalam gelap renungku. Jiwa ragaku. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, itu ya. Bismillah Allah dulu. gelap renungku di dalam raga jiwaku. I love you. Udah. Oke. Oke. Dua baitnya disubsidi ya. Iya. Oke, ya nggak ada. Ya. Dua baris maksudnya. Boleh. Yang menang gimana? Gaya bebas. Oh, karena menang gitu. Karena menang. Oke. Sebagai penutupan dari Pak Jihan. Oke ya, karena menyambung dari puisinya dari Awa ya tentang cinta tadi. Oke, kata-kata untuk hari ini yang akan Bapak ucapkan ya khususnya sebagai penutupan gitu. Tidak semua cerita berakhir cinta, tapi yang dicinta akan selalu jadi cerita. Mungkin itu ya. Tadi menyambung dari puisinya Awa itu. Lengkapin 2 bait. Baik. Terima kasih untuk Karibi dan Kak Najwa Sama-sama. yang sudah bersedia hadir di podcast kali ini. Kami akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Sama. Terima kasih sudah mau hadir. Jangan bosan-bosan ya. Iya. Oke.